Baiklah Bapak Ibu, kita mulai pertemuan PMO level sekolah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melaksanakan PMO level sekolah pertama. Ya. Untuk pertama, ya, di SDN Gunung 7 ini kita mengambil materi yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Ya, di situ kita akan membahas tentang apa saja yang sudah kita lakukan dan apa kekurangan-kekurangannya yang berhubungan dimulai dari pembuatan modul ajar sampai ke pelaksanaan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran paradigma baru yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di kelas masing-masing. Ya, nanti kita akan sharing saja ya di sini. Bapak Ibu bisa menjelaskan hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau tidak bisa atau ada hal-hal yang kurang paham juga bisa bertanya ke Ibu dan Ibu juga bisa langsung menjelaskan. Ya, pertemuan kita ini kurang lebih 2 kali 45 menit, yaitu 90 menit. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan PMO ini ya otomatis hubungannya Bapak Ibu itu harus tahu dulu apa itu PMO level sekolah. Biasanya kita mengadakan PMO itu ya dengan pelatih ahli. Kalau sekarang karena kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka tahun ke-3, berarti kita pun sekolah PSP tahun ke-3 ya udah dilepas. Dianggapnya kita ini sudah mandiri, sudah bisa, tidak perlu lagi ada bimbingan dari kementerian ya, cukup bimbingan dari kepala sekolah. Artinya PMO-nya pun level sekolah, guru dengan kepala sekolah. Kalau ada bisa dibantu oleh pengawas. Kegiatan PMO ini dilakukan 4 kali Bapak Ibu. Yang pertama seharusnya di bulan Agustus, ya. Meskipun kita bisa melaksanakannya di bulan September ini, tidak apa-apa, masih dikasih waktu sekitar sampai tanggal 10 September. Ya. Gambaran umum PMO level sekolah itu prosesnya melalui 4 tahap. Pertama, refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Refleksi pembelajaran berbasis peserta didik sehingga di awal pertemuan sekolah hanya fokus pada sejumlah permasalahan. Berarti permasalahan yang berhubungan dengan karakter peserta didik yang berhubungan dengan pelaksanaan diferensiasi, yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang dikaitkan dengan kebutuhan siswa. Nanti Bapak Ibu akan apa dalam pelajaran tersebut. Jadi fokus pada permasalahan. Karena PMO ini intinya menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak Ibu kurang pahami sehingga kita nanti mendapat solusi yang terbaik ya untuk pemecahan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Terus sekolah menemukan akar masalah. Akar masalahnya apa sehingga muncul masalah itu? Ya, karena masalah muncul diawali dengan akarnya apa, sumbernya apa sehingga muncul masalah. Itu akar. Sumber permasalahannya apa? Setelah itu
sekolah menyepakati akar masalah yang dianggap prioritas yang perlu diselesaikan. Jadi kita pun nanti ngambil yang paling urgent. Kan banyak masalah tuh, ya kan? Tapi kita bahas yang paling penting. Yang paling penting dalam hal apa? Dalam hal permasalahan yang berhubungan dengan berbasis peserta didik. Tidak melebar ke SP dan sebagainya, ke P5 tidak dulu. Jadi fokus ke situ pembahasan kita, ya. Terus menyepakati akar masalah yang dianggap prioritas untuk diselesaikan di akhir diskusi. Setelah itu, kalau dicatat ya ini, karena ini nanti akan di ini. Iya, betul. Ya, akar masalah yang dianggap prioritas untuk diselesaikan di akhir diskusi apa? Ya, berarti permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan di sekolah kita. Susah nih dilaksanakannya. Apa penyebabnya? Penyebabnya banyak. Kita pilih satu yang paling penting, yang paling di situ. Terus menyepakati solusinya ini gitu. Nanti misalkan ya ada solusinya. Setelah diskusi kita dapat banyak cara, ya kan? Nah, kita ambil cara yang paling baik atas kesepakatan bersama. Nah, baru solusi itulah yang kita pakai. Sekolah menyepakati solusi bersama terkait topik yang akan didiskusikan minggu depan. Sekolah melakukan implementasi, menerapkan, ya, secara mandiri. Itu berarti gambaran umum level sekolah. Jadi tidak melulu ibu menanyakan, gitu ya, bapak ibu menjawab, tapi di sini kita berdiskusi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pembelajaran berbasis siswa. Otomatis di sini sangat berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi. Karena pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir. Ya. Waktu Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa, tentu banyak kendala, ya kan? Banyak masalah. Ayo kita cari, ya kan? Akar masalah yang paling tepat. Ternyata ini nih masalahnya. Baru kita nyari solusi. Solusinya didiskusikan bersama. Oh, ini solusinya. Baru kita terapkan, ya kan? Jadi teknik PMO level sekolah seperti ini, ya. Kemarin maaf ibu hanya jauh, ternyata tidak seperti itu. Jadi terfokus ke satu materi, ya. Materi itu pun harus dicari dulu akar masalahnya. Materinya apa? Masalahnya apa? Cari dulu akar masalahnya, sumbernya. Setelah itu kita diskusi bagaimana cara pemecahan masalahnya atau solusinya. Solusinya diterapkan. Nanti berarti mengimplementasi apa yang sudah kita rumuskan bersama berhubungan dengan solusi. Ya Bapak Ibu itu, ya kegiatan kita hari ini. Baiklah, kita mulai dengan pembelajaran paradigma baru yang sudah diterapkan di sekolah kita, ya, di mana pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang diterapkan pada sekolah penggerak. Ya, sudah Bapak Ibu ketahui di sekolah penggerak tujuan akhir pendidikan itu yaitu diterapkannya, ya, diterapkannya karakter dari profil pelajar Pancasila. Ya, diterapkannya karakter profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu, ya, profil
Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, dimensi-dimensi itulah ya yang secara bertahap kita masukkan ke dalam intrakurikuler, pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran ekstrakurikuler, pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat, ya, dan juga kokurikuler atau pembelajaran proyek di luar jam pelajaran. Tentunya sangat berhubungan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita laksanakan setiap hari Sabtu, ya, mengambil 25% dari jam intrakurikuler. Pelajaran agama 4 jam dilaksanakan tatap mukanya intrakurikuler 1 jam buat masuk dalam proyek MTK, bahasa maupun pelajaran lain. Berarti pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas bidang yang dinaungi oleh satu tema, ya. Nah, tema yang diambil kita adalah tema kewirausahaan untuk semester ini, ya Bapak Ibu. Nah, langsung saja ke fokus masalah tentang penerapan pembelajaran yang berfokus pada siswa. Ya, siswa menjadi center. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, otomatis guru benar-benar harus ya memahami, mengetahui apa karakter siswa yang berhubungan dengan pertama tingkat kemampuan, ya kan? Yang kedua gaya belajar. Yang ketiga bagaimana keadaan sosialnya. Ibu anggap itu sudah dikuasai oleh Bapak Ibu ya untuk materi itu. Sekarang Ibu mau bertanya, apa kendalanya setelah Bapak Ibu membuat modul ajar, ya kan? Berarti membuat modul ajar yang berfokus kepada siswa. Artinya berarti dalam modul ajar tersebut sudah diterapkan diferensiasi. Iya. Kendala apa? Sebelum kita tahu permasalahan yang kita hadapi, otomatis ada kendala. Waktu Bapak Ibu melaksanakan yang pertama membuat modul ajar. Setelah itu dilaksanakan action kelasnya. Ya, pasti ada kendala. Coba di sini kita tampung dulu, ya kan? Kendala, masalah-masalah sebelum kita fokuskan ke satu masalah, ya. Apa masalah yang Bapak Ibu hadapi? Kita fokus ke membuat modulnya atau ke action belajarnya dulu nih? Modul. Atau dua-duanya langsung? Ya, ada yang susah, ya kan? Ada kendala waktu membuat modul ajarnya, ya kan? Ada juga yang mempunyai kendala masalah waktu melaksanakan di kelas. Ya, baiklah Bapak Ibu, silakan. Siapa yang mau pertama bicara? Ini kan hanya curhat, ya kan? Curhatan itu tentunya curhatan masalah yang dihadapi, gitu kan? Kelas. Ya baiklah. Siapa dulu? Silakan yang mau berbicara duluan. Boleh berhubungan dengan pembuatan modul ajar, diferensiasi, ataupun karena dua-duanya udah kita lakukan, ya kan?
membuat modul ajarnya sudah dilakukan, pelaksanaan action di kelasnya pun sudah. Nah gitu. Tuh, silakan. Iya, siapa dulu? Ya, baiklah. Silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Pak. Baiklah, mohon izin Bu Haji ada sedikit pertanyaan yang berkaitan dengan ABM modul ajar yang telah dilaksanakan, yaitu diferensiasi sosial. Kami khususnya pribadi masih bingung dalam pembuatan LKS untuk anak ada kerja ya. Dari kemarin kadang kita untuk membuat LKS itu pertanyaan yang memancing anak untuk aktif itu kadang bingung gitu Bu Haji ya. Seperti apa lagi ini supaya anak aktif dengan LKS yang dibuat oleh guru. Kalau mungkin untuk evaluasi kan kita fokusnya ke tujuan pembelajarannya. Nah, untuk pembuatan LKS ini supaya anak aktif ketika ada diskusi untuk berkelompok, kolaborasi, masih bingung cara pembuatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, ternyata Pak Cucu mendapat kesulitan bagaimana cara membuat LKS yang baik supaya bisa merangsang anak untuk aktif dalam diskusi. Itu maksudnya. Ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui ya, waktu kita membuat LKS itu otomatis kita sudah tahu bahwa yang kita buat itu adalah bukan berhubungan dengan tujuan pembelajaran, tapi hubungannya dengan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dalam diskusi, supaya diskusinya itu anak aktif, anak senang, ya kan? Kan tujuan diskusi itu kita tahu untuk apa? Yaitu untuk mengumpulkan data, ya kan? Pengumpulan data itu bisa dengan berbagai teknik, bisa dengan langsung observasi langsung, ya kan? Bisa dia bertanya dulu keluar ke narasumber yang diperlukan, atau langsung curhat pendapat di antara teman-teman. Untuk itu perlu sekali Bapak Ibu dibekali dengan teknik-teknik pembuatan lembaran kerja atau LKPD ya sekarang sebutnya ya. Nah itu. Jadi LKPD atau LKS itu adalah langkah kerja waktu anak diskusi. Jangan misalkan matematika 2 kali 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Bukan. Tapi prosesnya. Ya, jadi langkah-langkah proses supaya anak paham. Gitu. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan menguji. Kalau menguji itu evaluasi, langkah kerja, gitu ya Bapak Ibu. Begitu. Biasanya sih lembaran LKS itu kan ada nama kelompoknya, ya kan? Kerjakan bersama kelompokmu. Ya, baru Bapak Ibu di situ ada nomor-nomor yang berhubungan dengan langkah pertama. Misalkan kalau mau memakai buku, siapkan buku pelajaran yang kau sudah pegang, kemudian buka halaman sekian. Kemudian bacalah dengan cermat, misalkan ya. Kalau LKS-nya dihubungkan dengan buku. Setelah itu, nah terus langkah-langkah. Ada percobaan, langkah-langkah percobaannya juga kita jelaskan. Jangan misalkan buatlah percobaan supaya
air yang panas ini menjadi dingin misalkan, gitu aja tidak, anak akan bingung, ya kan? Diapakan itu. Jadi secara detil langkah-langkah kerjanya itu secara bertahap dijelaskan, kemudian dibimbing, tidak dilepas anak itu. Guru berkeliling. Teknik diskusinya, teknik kolaborasinya kita cari yang paling sesuai dengan karakter anak kita di kelas. Banyaknya anak-anak yang lemah, sedikit anak-anak pintarnya. Ya, kita buat kelompok kolaborasi, misalkan yang berhubungan dengan IG, ya kan? Grup investigation, di mana dalam satu kelompok ada anak pintarnya, ya kan? Anak pintar tadi jadi tutor sebaya, ya kan? Jadi jangan pilih jigsaw, ya. Ada pelatih, ada tim ahlinya yang harus berkunjung ke sana, jangan dulu. Jadi sesuaikan dengan karakter anak kita. Itu Pak Cucu ya. Ada lagi silakan. Berarti dalam pembuatan LKS ya, berarti Bapak Ibu harus benar-benar pastikan lagi LKS merupakan lembaran yang di dalamnya adalah membimbing siswa dalam mengerjakan sesuatu, langkah-langkah secara detailnya ditulis. Ya, silakan. Boleh juga waktu action mengajar, waktu penerapan pembelajaran diferensiasinya, ataupun seperti Pak Cucu waktu pembuatan modulnya, ya. Baiklah, silakan. Siapa lagi? Ibu Ega, silakan. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin dalam pembelajarannya ya, apalagi untuk kelas rendah itu waktu juga menjadi kendala. Kemudian untuk mengkondisikan anaknya juga mungkin itu kendalanya. Terus yang kedua, dalam pembelajaran sekarang itu lagi hype-nya dalam pendidikan itu menggunakan paradigma baru. Nah, apakah dalam kitab pembelajaran itu kita itu harus sah gitu? Maksudnya wajibkah gitu kita itu bergeser gitu, wajib dari paradigma baru itu dari paradigma dalam artian konvensional ya, ke paradigma baru. Jadi kita itu dalam proses pembelajaran apakah harus menggunakan paradigma baru gitu? Apa mana? Sedangkan kan saya juga dalam hal mengajar masih, apalagi kelas rendah itu butuh kita langsung itu banyak lebar gitu baru. Ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu sih tadi kendalanya tentang LKS. Iya. Baiklah. Terima kasih Bu Ega. Bu Ega mendapat kesulitan waktu melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas di kelas rendah, menerapkan pembelajaran paradigma baru. Ya, sebelumnya Bapak Ibu pahami dulu apa itu paradigma baru, apa itu pembelajaran konvensional. Kan? Kalau Bapak Ibu tidak paham tentang itu, ya akan bingung, ya kan? Apa sih yang bagus di konvensional? Apa sih kelebihan dari paradigma baru? Apalagi di kelas rendah, ya kan? Bapak Ibu di kelas rendah di paradigma baru ataupun pembelajaran kurikulum 13, misalkan yang masih konvensional, otomatis yang paling utama itu literasi dasar, ya kan? Yeah. Karena pembelajaran paradigma baru juga tidak terlepas dari kemampuan literasi. Bahkan di paradigma baru literasi itu diutamakan.
merupakan hal penting dalam penilaian rapot pendidikan. Artinya, pada pembelajaran paradigma baru, Bapak Ibu harus benar-benar lebih selektif, ya, lebih memahami keadaan perkembangan membaca anak. Kalau di kelas rendah, supaya dapat bimbingannya itu lebih jelas sekarang itu, karena kita sudah tahu karakter siswa melalui tes diagnostik. Dari awal sudah tahu anak yang baru kenal huruf, anak yang sudah bisa membaca suku, anak yang sudah bisa membaca kata, anak yang sudah bisa membaca kalimat. Untuk bimbingan saja dulu Ibu jelaskan. Bukannya kita ke anak yang pinter, yang dianggap pinter ya, misalnya dianggap rata-rata misalnya, yang membaca di kelas rendah, di kelas dasar. Untuk kelas rendah, kelas dasar udah bisa membaca kata sudah di atas level ya, di atas rata-rata untuk kelas rendah, apalagi sudah membaca kalimat. Bagi anak yang seperti itu, kita itu tinggal menambahkan pengayaan, tidak usah membimbing. Bimbingan kita fokus ke yang low, yang di bawah. Itu kan ada keuntungannya, ya kan? Kita sudah tahu lebih dulu kemampuan siswa saat ini. Berarti Bu Ega bisa teknik guru sendiri itu, meskipun kita itu jangan sampai anak itu merasa rendah diri ya, kelompoknya kok saya adanya di kelompok ini kamu nih, ini kelompok rendah, jangan, ya kan? Ini di kelas tinggi boy. Ya, misalkan Bapak Ibu bisa menyimpan anak yang lemah, yang sedang, yang tinggi dalam satu kelompok. Tapi kan Bapak Ibu tahu ini nih anak yang perlu bimbingan, ya kan? Nah gitu. Meskipun tidak mengelompok, karena Bapak Ibu sudah tahu, ya kan? Tinggal dekati kan, itu anak tersebut. Atau misalkan siapa saja yang bisa menjawab soal ini sampai ini ngacu misalnya ya. Nah, yang udah bisa ayo Bapak Ibu tambahin, ya kan? Nih, pertanyaannya yang belum bisa udah itu aja kerjakan, kan? Bisa klasifikasi. Itu dalam bimbingan. Dalam bimbingan kurikulum mereka lebih mudah. Karena kita sudah tahu kemampuan awal siswa. Ya, tidak dipukul rata kemampuan kelas kalian. Kemampuan siswa saat ini, ukurannya itu kemampuan siswa saat ini. Kita mengukur kemampuan anak, kemampuan siswa saat ini, bukan rata-rata kelas. Ya, tadi Bu Ega menyampaikan bagaimana anak cara membimbingnya paradigma baru. Bu Ega kalau sudah melaksanakan itu udah paradigma baru. Ya kan? Untuk kelas rendah terus soal praktek. Misalkan untuk melatih karakter keberanian di sela-sela materi itu anak dipanggil ke depan, itu kan? Misalkan untuk melatih keberanian. Jadi di sela-sela waktu Ibu Ega mengajar untuk melatih kerjasama dalam kelompok, bisa saja dengan kelompok kecil, cara berbicara yang baik seperti ini. Tetap kita tidak meninggalkan teknik mengeja, ya kan? Matematika dasarnya. Cuma kalau Bu Ega misalkan nih mau melatih anak matematika 2 tambah 2, tidak langsung di sini 2 tambah 2 sama dengan nah ayo nah 2 tambah 2 itu ayo silakan tangan kamu seperti ini 2, ayo tangan kirinya juga 2, ini 2 1 2 ditambah
Ayo tangan kanannya 2, ayo digabung 1. Nah itu konvensional. Hanya teknik saja, ya kan? Bagaimana supaya paradigma baru, supaya menerapkan dimensi, supaya menerapkan numerasi. Karena numerasi itu adalah matematika yang dianalisis supaya anak tersebut pikirannya terbuka, ya benar-benar anak tersebut nanti setelah pembelajaran tersebut bisa, kalau ada masalah-masalah tidak langsung dicerna tapi diproses dulu. Misalkan gue tadi 2 tambah 2, coba dipanggil ke depan satu anak, ya kan, misalkan gitu. Padahal mau menjelaskan 2 tambah 2, tidak langsung begitu, tidak rumus, tidak. Panggil ke depan, tuh panggil nih. Kamu di rumah suka bantu ibu? Suka. Itu kan jawab ya, udah melatih juga. Misalkan Nasarmi ya, namanya siapa nah? Panggil dengan yang baik-baik ya. Kalau di grup penggerak panggil dengan baik, sebutan baik-baik, pinter, soleh, yang itu sebutan ke anak juga, ya, nah gitu. Jangan sebutan yang kurang baik. Nih, dengar ya. Misalkan ya, ibu kamu menyuruh kamu disuruh membeli telur 4, gitu ya. Misalkan 4, misalkan pengulangan nih ya. Setelah di warung kamu dikasih 4 telur sama tukang warung, ya. Di perjalanan kamu kan lari-lari, ya kan? Jatuh, pecah telurnya 2, kan? Coba tinggal berapa telur yang kamu pegang? Nah itu, ya kan? Ditambah. Atau misalkan Bu Ega mau penjumlahan anak dibawa keluar dulu, kan? Nah ayo silakan keluar nah, gitu kan? Bawa keluar, kan? Nah ada pot nih banyak, ya gitu. Coba, nah ini pot yang warna ungu nih ada 2, di sini juga ada 2. Itu langsung ke luar. Seperti itu, hanya proses, banyak tanya jawab, itu kan di luar itu. Misalkan, kok bisa begitu ya nak? Coba, ayo ya siapa yang bisa mengumpulkan, gitu kan? Memisahkan, itu juga berarti menganalisis. Jadi hanya proses. Tapi untuk apa? Kalau yang kurang Iya, emang fokusnya yang kurang. Jadi bimbingan itu fokusnya yang kurang. Kan kalau yang pintar itu tinggal kita kondisikan supaya tertib, ya kan? Gitu. Makanya kasih untuk yang pintar itu, yang head itu kita kasih pengayaan namanya. Berarti pembelajaran melewati batas tujuan. Pengayaan itu kan? Supaya anak ya kan tidak bosan dan juga berkembang, lebih berkembang. Tuh. Kalau yang lemah boleh di bawah tujuan pembelajaran. Nih, yang berhubungan dengan diferensiasi tujuan pembelajaran, kalau dalam diferensiasinya yaitu misalkan diferensiasi untuk apa nih? Untuk konten, ya kan? Mungkin Bapak Ibu bingung nih, tapi kalau ada yang berani bertanya, ya misalkan konten, diferensiasi konten, artinya diferensiasi membedakan materi, ya kan? Dalam proses pembelajaran, apa iya berhasil itu guru? Tidak mungkin, ya kan? Idealnya Bapak Ibu itu menyampaikan materi itu kan ke seluruh kelas, materinya sama, ya kan? Sekarang dituntut menyampaikan materi yang berbeda untuk anak yang di bawah karena belum berhasil. Bisa tidak? Tidak mungkin materi berbeda. Meskipun kalimatnya seperti itu, kan ini kurikulum merdeka, ya. Bapak Ibu bisa misalkan ya materinya tetap bilangan cacat. Masa yang ini karena kemarin perkalian lo bisa, masa yang ini perkalian
yang ini berangin caca, susah kan? Dalam satu proses pembelajaran waktu yang sama. Ya, Bapak Ibu jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Aduh, gila-gila. Orang atuh kempur ya, guru melaksanakannya. Iya. Jadi yang penting dibedakan dalam hal apa? Ya kan? Misalkan materinya tetap pecahan, ya kan? Nah, cuma disederhanakan bagian lau itu. Yang sesuai tujuan, yang rata-rata. Yang high di atas, sesuai tujuan ditambah sedikit. Gitu. Kompetensinya. Bapak Ibu ingat, kompetensinya. Artinya, berarti kompetensi itu kan kemampuan atau behaviornya, ya kan? Menyebutkan, mendefinisikan, ya, menuliskan, itu kan kompetensi. Di situ dibedakan. Itu juga sudah merupakan pembeda. Yang ini harus menjelaskan, yang ini harus menyebutkan, kan gitu. Sebutkan panca indera. Jelaskan tentang fungsi panca indera. Beda tidak? Beda. Terus bagaimana ini yang materi-materi yang belum selesai? Ya kan? Yang ketinggalan itu, yang pasnya ketinggalan itu, ya kan? Gitu. Itu bisa di luar jam pelajaran, Bapak Ibu. Nyusulnya itu di luar jam pelajaran. Iya, yang anak-anak itu nggak mungkin dalam kelas. Hubungan itu antara guru kelas 1 kelas 2. Hubungan antara guru kelas 2 kelas 3. Yang Pak ya. Berarti terus apa lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Tunjuk apa gimana nih? Ya, solusi masalah apa saja? Pak ya, ada masalah di pelajaran? Ya silakan beresin. Ibu sekarang masih dalam tahap nyari masalah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam izin bertanya Bu Haji, kan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini untuk di kelas itu banyaknya anak berdiskusi. Nah, cara menilai guru untuk anak ketika sedang berdiskusi itu bagaimana Bu Haji? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara guru menilai siswa waktu siswa melaksanakan kegiatan diskusi. Bapak Ibu, kegiatan diskusi ini emang pada kurikulum Merdeka merupakan langkah-langkah dari proses pembelajaran yang tidak, ataupun boleh saja sekali-kali dilewati ya. Tapi kalau kita menggunakan model pembelajaran, setiap model pembelajaran pasti itu ada langkah diskusi. Karena dalam langkah diskusi itu langkah mencari informasi, mengumpulkan data di situ. Jadi langkah itu sebaiknya emang harus dilaksanakan. Seperti di proses langkah pembelajaran saintifik, ya kan? Ya. 5M-nya. 1, mengamati, ya kan? 2, menanya. 3, mengumpulkan informasi, ya kan? 4, menalar atau merangkum atau iya. Jadi kita lebih ke bahasa biasa aja ya, supaya bisa langsung diterapkan gitu. Baiklah Bapak Ibu,
kelas 5 ya. Resti bertanya, waktu anak diskusi, guru menilai diskusi tersebut dengan teknik yang bagaimana? Ya, jelas untuk kegiatan anak diskusi guru tidak diam, tidak cukup keliling juga, mengarahkan. Karena waktu diskusi itu ya, karakter profil pelajar Pancasila yang diterapkan cukup banyak. Untuk melihat perkembangan karakter-karakter tersebut, apakah sudah muncul, apakah belum muncul, apakah sudah bagus, kita perlu catatan. Jadi Bapak Ibu tiap hari ya, untuk mengontrol perkembangan karakter ya dalam diskusi, Bapak Ibu harus mempunyai dan menggunakan catatan observasi, lembar observasi. Lembar observasi tersebut bisa berupa jurnal atau anekdot, catatan-catatan supaya lebih terkoordinir dengan baik. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan jurnal yang sudah dibuat oleh sekolah kita ya, jurnal observasi, bukan jurnal pembelajaran. Bapak Ibu, ada 2 jurnal. Jurnal observasi tersebut pengganti lembaran observasi. Di dalamnya bahkan jurnal observasi sekolah kita ya, di dalamnya sudah masuk tuh profil karakter, dimensi profil pelajar Pancasila. Apakah anak berkembang dalam hal gotong royongnya, menghargai sesama, atau anak berkembang dalam berpikir kritisnya? Nah, di situ sudah ada, tinggal Bapak Ibu tuliskan siapa yang mempunyai karakter yang berhasil atau belum berhasil, dicatat tuh nama anaknya. Kalau yang rata-rata tidak usah ya, Bapak Ibu akan repot kalau untuk mengisi semua siswa. Biasanya yang bagus tulis, yang rendah tulis, yang rata-rata berarti sudah Ibu Bapak ketahui. Itu untuk memudahkan. Biasanya munculkan saja dalam catatan observasi atau apa istilahnya di sekolah kita disebutnya? Jurnal. Jurnal pengamatan. Anak yang munculnya baik, karakternya yang kurang. Yang rata-rata tidak ditulis. Yang tidak ditulis hari itu berarti rata-rata. Ya kan? Gitu. Nah itu. Untuk apa itu gunanya? Karena dalam kurikulum Merdeka itu ada 2 tes. Yang satu formatif, yang kedua sumatif. Ini yang Bapak Ibu tulis masuk ke dalam penilaiannya formatif proses. Formatif ada tes awal, ada proses dari awal sampai akhir. Itu kan yang akhir itu sumatif, bukan. Sumatif itu tidak selalu akhir sumatif ya. Kadang-kadang kita hanya ingin mengetahui kemampuan, tapi tidak mengukur untuk pemahaman yang berhubungan dengan tujuan, jangan. Jadi intinya kalau misalkan sumatif mengukur kemampuan siswa yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Sampai di mana kemampuan dia, paham dia tentang materi yang dihubungkan dengan
tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, melalui diskusi dan simulasi, siswa dapat menjelaskan fungsi panca indera hidung misalkan ya, hanya satu. Evaluasinya anak tersebut dapat menjawab itu, ya kan? Jelaskan fungsi dari alat indera hidung. Bukan hanya menjelaskan di situ, ya kan? Bapak Ibu, misalkan ciri-cirinya segala macam, boleh itu ya dalam evaluasi itu. Tapi intinya bisa itu aja, berarti anak udah berhasil. Itu hubungan dengan Sumati. Tapi alangkah baiknya tiap hari atau tiap pertemuan sumatifnya ada di akhir. Di mana nyimpan sumatif Bapak Ibu? Ya, kegiatan sumatif Bapak Ibu taruh dalam waktu membuat awal, ya kan, kegiatan awal, inti, akhir. Di akhir kan anak Bapak Ibu pasti menuliskan apa tuh? Melalui gini, dengan bimbingan guru, ya kan? Siswa merangkum, menyimpulkan materi pelajaran. Terus apa lagi? Di Humbar harus ada apa? Setelah merangkum bersama-sama dengan guru harus ada apa? Refleksi. Guru mengadakan refleksi. Itu di situ. Refleksi bisa berupa kalimat-kalimat yang menyatakan apakah dia senang tentang pelajaran itu, apakah dia sudah berhasil materi itu, apakah dia tidak senang, apa penyebabnya tidak senang. Itu maksud refleksi. Refleksi juga boleh menanyakan tentang tujuan tadi, ya kan? Tapi fungsinya hanya untuk refleksi, umpan balik. Ya, untuk umpan balik karena formatif. Umpan balik bagi guru, apakah saya ini berhasil pembelajaran hari ini? Wah, ternyata setelah ibu tanyakan lewat lisan, ya kan, semuanya bisa jawab. Berarti kan Bapak Ibu berhasil, ya kan? Untuk siswa, umpan baliknya apa? Wah, ternyata saya belum menguasai, ya kan? Akhirnya dia diberikan PR, gitu kan? Tuh, diulang lagi, suruh belajar di rumah. Kan umpan balik. Jadi fungsinya sumatif itu hanya apa? Umpan balik. Untuk peningkatan nilai anak, untuk meningkatkan proses pembelajaran guru. Kalau tidak berhasil diubah tekniknya. Tuh ya. Lain lagi dengan sumatif. Boleh sumatif dadakan? Silakan, sudah ada refleksi. Setelah sudah refleksi, evaluasi. Di bawahnya tuh, di pertemuan akhir. Ini tujuannya evaluasi, ya kan? Dihubungkan dengan apa? Materi. Yang tujuannya untuk nyicil, supaya kalimat tersebut nanti waktu sumatif setelah selesai beberapa kali tujuan dalam satu topik, ya kan? Anak lebih pintar, ya kan? Tapi evaluasi yang itu sebenarnya hanya untuk latihan. Supaya apa? Supaya penilaian saja. Nanti waktu saya sumatif akan seperti itu kalimatnya. Nah, tidak usah yang ini dicicil, tidak usah. Nanti karena sudah terbiasa, oh udah pernah deh saya teskan itu, kan ya? Nah, kan lebih bagus nanti evaluasinya. Karena evaluasi itu idealnya setelah satu bahasan. Beberapa topik, beberapa tujuan gitu. Jadi boleh dicicil tuh. Biasa di bawahnya ada lagi tuh tindak lanjut berupa penugasan atau PR. Terus guru memberikan nasihat supaya anak di rumahnya melakukan pembiasaan memilah sampah pada tempatnya, kan? Atau penghematan energi, itu biasa. Tapi tetap ada refleksi. Jadi refleksi dalam kurikulum
merdeka ada di kegiatan akhir. Tapi kalau untuk 5M itu di prosesnya apa? Inti, ya kan? Apa dulu? Mengamati dulu. Mengamatinya nggak usah langsung ke lingkungan terus. Mengamati bacaan juga mengamati. Ya, mengamati gambar. Ada pengamatan dulu. Tanya jawab tuh. Ya, itu di situ intinya, bedanya itu. Ya Bapak Ibu, konvensional dengan paradigma baru. Ya, materinya tetap, berlatihnya tetap, membacanya tetap. Tapi prosesnya diselingi atau ditambah karakter. Itu ya Bapak Ibu. Jadi menurut Ibu tidak ada kendala kok dengan kurikulum merdeka ini anak susah banget belajar baca ya. Kata siapa gitu kan? Justru kita lebih sekarang itu literasi, numerasi. Bahkan Bapak Ibu aja ditugaskan kalau Bapak Ibu selesai mengajar ada waktu senggang, latih anak yang kurang. Itu kan penambahan supaya literasinya lebih baik. Bahkan Bapak Ibu tahu kemampuan menulisnya di sini huruf G-nya belum benar. Ya, Bapak Ibu awas nih. Teknik menulis sekarang itu benar-benar dengan adanya literasi sampai teknik menulis Bapak Ibu harus benar-benar memberi contoh yang baik. Huruf-hurufnya itu jelas. G meskipun nggak bagus jelas. G di bawah garis, G di bawah garis, J di bawah garis, N U S setengah garis, L tinggi. Tuh biasakan koreksi nilai itu ya. Kalau perlu Bu Hani, ibu-ibu ini, bapak-bapak ini lengkapi dengan sampel, ya kan? Ya kan? Tinggal cek tulisan plek, kan tulisannya ini dinilai gitu. Jadi ada kontrol tulisan, bukan hanya apa? Bukan hanya tentang membacanya, ya. Gitu. Jadi Bu Resti tadi berarti guru itu harus memegang, meskipun memegang, karena memegang dibawa aja gini, ya nggak usah. Kan kita tahu ya anak yang aktif. Nah setelah ibu keliling baru ibu duduk, kan? Oh ternyata, gitu. Atau terakhir nanti di menulisnya. Ternyata waktu tadi diskusi si ini bagus nih, bisa menghargai teman, ya kan? Iya. Terus waktu diskusi juga dilatih anak supaya mereka mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Jadi melalui lembaran observasi atau jurnal observasi atau jurnal pengamatan. Ya, ada lagi untuk guru, untuk Bapak Arifin, silakan sebagai personal baru ya di Gunung Kidul itu ada kendala, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatannya. Ibu, mungkin pertama saya di sini menyesuaikan orang baru, dan ketika diskusi itu anak-anak kadang susah dikendalikan Bu. Kadang ngobrol wae, rame wae. Terus dari sisi penilaian kan di sana kalau diskusi itu tetap mungkin dari sisi individu. Apakah ada mungkin trik atau solusi lain dari pembelajaran ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin yang bertanya tentang masih dalam proses diskusi ya. Bapak Ibu ingat, diskusi itu tidak individu. Diskusi itu kelompok. Makanya tidak boleh satu anak dengan anak yang lain jawabannya berbeda. Ya kan? Jawabannya itu hasil dari diskusi, hasil dari kesimpulan diskusi. Tapi yang berbeda itu menilai karakter yang dinilai dari lembar pengamatan. Untuk hasil diskusinya, ingatkan anak-anak awas nih.
kamu itu diskusikan. Ayo yang punya pendapat supaya kesimpulannya baik, ungkapkan ya. Tidak sendiri yang pintar aja. Nah, ayo diskusikan. Yang mau mengeluarkan pendapat silakan, harus sopan. Awas ya temannya, tidak boleh menghina. Kalau jawabannya ngawur misalkan ya, kita arahkan supaya anak diskusi. Ini kan diskusinya kita kan tekniknya GI ya, group investigation. Ini kan kamu udah bisa duluan ya, kasih tahu temannya caranya gitu. Karena group investigation itu mengandalkan siswa yang cerdas sebagai tutor sebaya, boleh tuh itu. Jadi ingat, kalau kita diskusi enak menilainya, ya kan? Gitu. Misalkan ini nilainya 60 semua 60 gitu kan. Jadi lebih mudah. Kalau ibu sih di SMS selalu diskusi, bahasa Indonesia susah. Kalau tulis satu-satu, tekniknya diskusi. Ya cukup satu orang mewakili semua nilainya. Itu ya Pak Arifin, yang pribadi itu berarti yang berhubungan dengan karakter. Ya, tapi yang berhubungan dengan nilai kelompok harus sama. Satu. Pak Ian silakan sebagai guru bidang studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk bidang studi masih ada kendala Ibu, juga mohon maaf masukan dari Ibu untuk bidang studi PAI 456. Adapun hafalan selalu berjalan Bu, itu Al-Qur'an Nasr kelas 5 Al-Ma'un dan Al-Insyirah kelas 6 Al-Duha Al-Qari'ah dan Al-A'la. Yang tiga itu alhamdulillah kalau dibareng kalau bersama-sama begitu suaranya Bu kedengaran gitu. Tapi ketika dipanggil ke depan biasa itu ya. Nah dalam hal ini Bu, untuk dari pengalaman Ibu, teknis yang paling mudah untuk bisa diserap oleh anak itu Bu, mungkin itu saja Bu dalam hafalan suratnya. Baiklah, dari guru bidang studi, guru agama PAI ya, ada kendala bagaimana tekniknya supaya berhasil untuk pembelajaran hafalan real ya, hafalan ini bukan hanya di PAI saja ya, pelajaran-pelajaran lain pun ada. Karena pengetahuan itu kan ada pengetahuan yang berupa pengetahuan yang harus memerlukan hafalan ya. Tidak selalu misalkan pengetahuan yang prosedural ya kan, atau yang diterapkan langsung, tidak. Ada juga yang berupa hafalan gitu. Bapak Ibu, ada Bapak Ibu itu harus pintar-pintar mencari teknik meringankan beban kita. Yang teknik meringankan beban kita tapi berhasil memanfaatkan siswa. Yang pertama, kalau misalkan ada hafalan, apalagi agama, satu surat saja panjang, satu-satu ke depan, ini dipanggil, ini ngobrol, ini ramai, ya kan? Gimana ini? Gimana nih supaya anak semua ngapalin berhasil ya? Nah itu ada tekniknya, ya, teknik-teknik pembelajaran supaya kondusif waktu anak nalar misalnya menghafal itu. Pertama, otomatis karena hafalan itu perlu bimbingan ya secara klasikal, semua diulang-ulang. Waktu klasikal, Bapak Ibu jangan lupa motivasi siswa atau sedikit di situ kasih punishment ya, gitu. Atau kalau misalnya seperti ini akan seperti ini gitu kan, sedikit kayak sanksi gitu ya kan. Misalkan nih, kalau mulutnya mingkem, Bapak tahu, kamu diem aja kan, kan gitu. Dan kita ada anak sedang berusaha ya. Iya, kalau belum hafal silakan buka dulu buku
Sudah seperti itu, coba ibu kasih waktu 5 menit untuk menghafal sendiri. Itu kasih waktu sama kita. Misalkan mau ngasih hafalan juz amma surat Anas. Tuh, sama Pak Ian, anak itu kasih waktu untuk menghafal sendiri setelah rame-rame. Untuk menghafal itu. Apa 5 menit, apa 10 menit. Tapi informasikan sama Pak Ian, setelah itu ada tes, ada tagihan. Kan? Setelah itu pasti anak itu belajar ya. Sendiri menghafal. Ya. Jadi kasih waktu untuk menghafal dulu sendiri sama kita. Tuh, kasih waktu. Jadi bukan hanya bertanya aja, kita kasih waktu. Menghafal juga kasih waktu. Insya Allah itu anak dikasih waktu 10 menit itu sudah hafal. Ya. Insya Allah berusaha. Setidaknya tidak diem aja itu anak. Nanti hasilnya sampai di mana kan kemampuan berbeda-beda. Jangan ibu paksakan harus hafal semua anak. Ingat kita ini berbeda. Hargai hafalan dia sampai di mana. Iya. Karena kita. Betul ibu. Seperti contoh kemarin kan ibu dipanggil ke depan perorangan bu. Apa maaf kalau hafalan 24 ayat dibaca tadi 4 ayat. Iya. Jadi gitu bu. Ada yang udah tuntas 11 ayat gitu. Ya. Sebelum kita memanggil ke depan, biasanya anak jujur sih. Ya, biasanya anak jujur. Nah, ayo setelah itu kalian tes sama temannya. Gantian si A deret ini, ayo kamu yang baca, yang ini yang mendengar. Deret ini membaca, mendengar, gitu. Sekarang sudah dites, sudah hafal tidak? Ada catatan kan? Baru kembali. Yang ini baca, yang ini tes. Jadi dites dulu sesama teman. Itu membantu guru. Ya, tidak langsung oleh guru. Bahkan kadang-kadang jujur anak itu, ya benar-benar kata anak ini, udah benar nih kamu udah jujur. Tapi kita kasih motivasi itu supaya jujur, ya. Setelah kita tes, benar-benar bisa, gitu kan? Gitu. Jadi kalau hanya sekedar kita bukan untuk penilaian langsung ya, hanya sekedar melatih anak, dilatih, dibimbing atau dites sama temannya juga sudah bisa gitu untuk berlatih. Itu hanya ini aja keliling ngeliatin anak itu kan yang mengetes dan juga yang dites. Jadi manfaatkan antar siswa. Tidak usah satu-satu sama guru. Baru ya kita kalau mau percaya itu hasil penilaian anak bagus, ya kan misalkan gitu. Ya kalau mau langsung hasilnya ditulis bawah juga silakan. Tapi kalau kurang percaya, ya tes ulang kan ya, gitu. Kan itu hanya untuk supaya hafal. Itu tekniknya. Iya. PJOK. Silakan dari guru PJOK Karisi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya, dikasih pertanyaan untuk bertanya ya. Nah, dalam proses pembelajaran PJOK ini ya untuk pembelajaran diferensiasinya itu ya kan kalau ke PJOK itu praktek kan demonstrasi ya. Nah, pertanyaan saya itu Bu, diferensiasi yang paling cocok untuk pembelajaran PJOK itu diferensiasi apa ya yang paling cocok itu Bu? Ya, jenis diferensiasi. Ya, jenisnya itu yang paling mudah pertama dilakukan dalam PJOK. Terima kasih. Sebagai guru, tentunya 3 proses diferensiasi itu harus dilakukan, ya kan? Itu diferensiasi proses, diferensiasi konten, ya kan?
itu, atau materi, diferensiasi hasil gitu. Memang untuk diferensiasi hasil otomatis karena emang gerak ya, olahraga itu kan gerak ya, mungkin tidak bisa dibeda-beda ya kan gitu. Kecuali kalau ada anak yang kelainan fisik di sekolah kita, alhamdulillah tidak ada anak yang berkebutuhan khusus fisik gitu, semuanya normal. Sedangkan pembelajaran olahraga juga menilainya itu gerak kebanyakan ya, gerakan gitu. Nah otomatis diferensiasi proses itulah, karena kalau materi dalam olahraga tidak mungkin disederhanakan. Misalkan, atau bisa aja Pak Kiki, diferensiasi konten materi diterapkan waktu pembelajaran poli yang sudah ahli mengoper bola ya kan, bisa dikelompokkan tuh Pak Kiki ya kan, bisa langsung misalkan bermain sama temannya yang belum bisa apa-apa, Pak Kiki bimbing dulu nggak ada dribble, nggak ada ya di poli. Misalkan mulai dari passing dulu, ini dulu gitu. Ya, jadi kelompokkan tuh Pak Kiki yang sudah agak mahir dalam passing dan ini kelompokkan, dia langsung bisa bermain. Atau yang belum, bimbingan individual. Atau tutor sebaya Pak Kiki. Untuk bimbingan individualnya itu anak senang sekali. Yang udah pintar-pintar itu suruh bimbing temannya, dia akan merasa senang. Suruh berlatih sama temannya, dia yang latihnya untuk misalkan servernya ya, atau dribblenya gitu. Jadi diferensiasi bisa ke konten, bisa ke proses. Ya. Kalau untuk hasil juga sebenarnya bisa, berarti yang baru bisa dia kita tesnya sebnya dulu, ya kan? Tidak langsung dalam permainan itu, ya kan? Gitu. Jadi cuman lebih sederhana gitu. Dalam permainan itu ada yang misalkan udah ahli, dia kelompokkan dengan temannya, gitu kan? Itu yang perlu bimbingan. Gitu. Karena nanti digabungkan juga dia itu malah nangis ya, tidak bisa apa-apa gitu kan. Lebih baik ambil aja yang pintar tuh, jangan Pak Kiki deh sendiri, karena kalau orang gampang ya. Pak Kiki lebih baik ngebimbing yang sudah pintar dan yang belum. Ambil aja beberapa anak yang sudah pintar, dia akan merasa senang sekali untuk melatih teman-temannya. Jadi tutor sebaya, Pak Kiki tinggal keliling memantau. Tuh, itu ya, itu diferensiasi dalam pelajaran PJOK. Ada lagi? Ya. Silakan Ibu Ipa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wajib mengenai literasi dan numerasi. Kalau di kelas kita kan ada hafalan juz amma sama asmaul husna yang mana setor hafalannya seminggu sekali, atau yang seminggu sekalinya itu penayang video ya kalimat. Nah untuk bagi saya masih mempunyai kendala dalam literasi dan numerasi di kelas rendah. Nah untuk meningkatkan literasi dan numerasi selain itu bagaimana ya Bang? Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk meningkatkan literasi ya kelas itu ya, emang literasi itu sangat-sangat berhubungan dengan kemampuan membaca. Begitu kemampuan bacanya tidak ada, susah anak untuk meningkatkan literasi. Jadi ini udah harga mati bagi guru itu ya, supaya anak bisa membaca dengan teknik apapun, dengan cara apapun, kondisi apapun ya. Nol besar kita meningkatkan literasi membacanya diabaikan. Jadi emang benar-benar membacanya ini, ayo kita sama-sama bagaimana anak
kemampuan membacanya bagus sesuai dengan tingkat kelasnya. Itu Bapak Ibu ya, otomatis jangan disamakan kelas 2 dengan kelas tinggi literasinya, hasil literasinya, itu kan. Sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan materi. Bagaimana Bapak Ibu mengemas supaya literasi di kelas itu berjalan sesuai dengan kemampuan anak. Bu Ipa, hasil literasi tetap harus ada berupa produk. Tiap kelas itu harus ada melalui proyek ataupun tidak. Bu, saya proyeknya belum melaksanakan nih, tapi ada hasilnya ya tidak apa-apa. Yang penting ada hasil literasi. Ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan modul proyeknya yang lebih bagus lagi, karena literasi kelas itu dihubungkan dengan materi pelajaran. Materi pelajaran di kelas itu dengan pelajaran di kelas itu, agama hasil literasinya apa, IPA hasil literasinya apa, itu ya, yang berhubungan dengan materi yang sudah diampau, yang sudah dipelajari, gitu. Misalkan Bu IPA nih untuk meningkatkan produk dari anak yang membacanya kurang, ya kan? Nah gitu, berputar gimana ya supaya dia semangat, gitu kan ya, itu. Sama Bu IPA misalkan dikasih modal atau ya dari misalkan uang apa gitu, misalkan apa berupa misalkan kertas warna gitu kan. Terus mereka tempel sesuai dengan kemampuan dia guru. Bisanya baru misalkan bola, nggak apa-apa, tempel gitu kan. Itu hasil literasi juga untuk kelas rendah. Apalagi misalkan anak-anak yang sudah membacanya lancar, ya bisa membuat karya apa. Misalkan Bapak Ibu materinya itu materi tumbuhan, anak-anak bisa menggambar tumbuhan. Literasi bisa tidak? Bisa, dengan dinamai ini akar, batang, misalkan. Apalagi dijelaskan akar, fungsinya, itu literasi juga, hasil literasi. Matematika hasil literasi, pecahan misalnya ya, anak membuat misalkan untuk 2 dibagi 2, saya mempunyai 1 potong roti, kemudian saya bermain bersama teman saya, kebetulan teman saya lapar, roti itu saya berikan sebagian kepada teman saya. Berapa sisa roti saya? Itu juga literasi Bapak Ibu, ya, ditulis, dikemas dalam bentuk hiasan yang agak kelihatannya ada estetikanya gitu ya, jangan hanya asal blek gitu, ada apa-apain pinggirnya gitu kan, hias-hias karya dia, tempelan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lemah anak-anaknya, hasil literasi bisa berupa tempelan. Menurut saya, misalkan ada gambar-gambar dari koran, majalah apa gitu kan ya, ditempel aja yang dihubungkan dengan materi. Buatlah sebuah buku, hasil dari kelas itu boleh, hasil dari kelompoknya boleh, atau perorangannya boleh. Jadi hasil literasi itu bukan hanya berupa tulisan. Kalau anak lemah juga, ya kita ngambil aja dari tulis koran begitu ya, tempel-tempel tentang materi yang Bapak Ibu pelajari. Jadi kita ini di bulan-bulan ini hasil literasi kelas, ya. Apakah Bapak udah punya? Harus ini, iya, gitu. Hasil literasi dari agama, hasil literasi dari PKN, hasil literasi dari, apalagi hasil literasinya bisa digunakan alat peraga, ya kan? Hasil membantu menjelaskan materi alat peraga. Misalkan untuk PKN dibuat sikap-sikap yang baik itu apa saja gitu kan, bulatan-bulatan gitu kan. Boleh juga anak menulis profil pelajar Pancasila gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan harusnya begini.
Bagaimana kalau teman kamu mendapat musibah, misalkan ya, gitu. Terus itu ini. Jadi tolong nih literasi kelas, hasil literasi kelas yang berupa yang dihubungkan dengan materi aja. Bapak Ibu harus di kelas itu penuh dengan hasil literasi. Untuk literasi umum, Bapak Ibu awas nih. Untuk literasi umum, coba setiap minggu menghasilkan produk. Ya, menghasilkan produk. Caranya apa? Berkelompok satu buku. Satu buku dikasih satu kelompok satu buku. Suruh merangkum dengan bahasa sendiri. Meskipun tidak harus penuh, itu tidak usah. Merangkum dengan bahasa sendiri. Ya, ada gambar-gambarnya anak ya, mau gambar tempel, mau apa terserah. Itu ada judulnya gitu. Si kancil dan buaya. Anak bercerita di situ, bahasa sendiri. Jangan seperti yang anak bercerita, bahasa sendiri. Itu berarti, nah kemudian kelompok ini kancil dan buaya. Tapi Bapak Ibu kalau bisa sih tidak campur fiksi dan non fiksi. Misalkan sekarang di bagian fiksi nih di kelas 5, ini kancil dan buaya, ini harimau dan rusa misalkan judulnya. Dikumpulkan tuh di minggu berikutnya, ya kasih PRD seminggu tuh anak satu kelompok buat merangkum, atau satu hari buat merangkum. Kemudian setelah itu dikumpulkan tiap kelompok. Ini gimana kalau harus menghargai sih kalau Ibu Merdeka itu ya. Dalam satu kelompok ternyata ada 3 yang bagus gitu kan ya. Digabung aja berurutan. Nanti judulnya misalkan dalam daftar isinya kancil dan buaya ABC itu berurutan dalam kelompok itu. Setiap anak pengen nih bukunya karena dia pengen. Setiap anak apa-apa. Berarti kan kalau 32 anak 32 cerita, ya kan? Cuma di dalamnya cerita kancil dan buaya ABCD itu anaknya lain-lain gabung. Baru yang kedua daftar isi ya. Nih, baru misalkan cerita apa gitu. Coba itu adalah apa? Literasi umum. Itu yang tepatnya di perpustakaan. Bapak Ibu itu harus menghasilkan karya buku, dijilid saja pakai karton atau dijilid pakai apa namanya itu kardus, ya, gitu. Disampul, dipakai kreasi anak, jelek juga kalau karya anak, gambar-gambar apa-apa. Boleh nggak dalam bentuk cerita anak menghayal? Silakan, kayak komik gitu, dia menggambar, ya kan, diceritakan gitu. Silakan itu menghayal. Sekali lagi Bapak Ibu misalkan bukan hanya fiksi, non fiksi. Kalau non fiksi itu kan prosedural ya, cara membuat telur asin, cara memelihara ayam, ya kan, cara apa tuh banyak judul bukunya. Itu berarti pisahkan, jangan digabung dengan fiksi, dengan dongeng. Non fiksi ini bukunya seminggu akan datang gitu. Enggak kira-kira? Sama? Dalamnya itu ya karya anak sejelek apapun kita hargai, tidak usah ditik ulang gitu ya, tidak usah. Tapi kalau bisa sih kertasnya yang sama, gitu ya, gitu. Kalau mau itu anak-anak kayaknya kalau misalkan Bapak Ibu nih mau ini nih ada kertas yang bagus, anak juga siap kok di situ beli atau pakai uang kas ya kan? Supaya anak satu dibagi dengan yang sama, baru tinggal kita hektar, kita jilid. Itu hasil literasinya matematika mau berupa bagan, grafik, silakan. Itu kan, misalkan jumlah kelas 6 laki dan perempuan sekian, yang umum silakan. Karena itu pembelajaran matematika yang berhubungan dengan apa? Jadi tidak hanya berupa buku, bisa grafik, bagan, ya dan lain-lainnya. Tuh, ini bukan disampaikan jempol, tapi Bapak Ibu harus keluar hasil literasi kelas, hasil literasi umum. Ya. Selain itu, pembelajaran
literasi lagi. Literasi di perpus. Tapi itu dipakai pembelajaran menggunakan IT. Setidaknya seminggu sekali Bapak Ibu belajar di situ dengan materi yang Bapak Ibu kerjakan. Pakai TV smart. Kalau mau bawa ke sini fokusnya silakan. Tidak pakai sana. Ya. Jadi tidak di situ tidak lagi digunakan untuk literasi, tapi pembelajaran menggunakan IT. Siapa yang belum pernah ke sana? Ada waktunya kan kelas 4 waktu apa? Waktu Adiwiyata. Waktu di Adiwiyata kelas 4 di situ lah. Waktunya untuk literasi dan pembelajaran menggunakan IT. Bu, mau nanya Bu. Kemarin kelas 3 sudah melaksanakan IT tentang siklus tumbuhan. Maksudnya perbedaannya untuk di kelas dengan umum boleh sama nggak Bu? Ini hasil kerajinan anaknya. Hasil literasinya. Hasil literasi. Kalau di kelas itu yang berhubungan dengan materi ya. Kalau di sana misalkan yang literasi umum terserah ibu ya. Masa sih anak dengan materi juga yang umum? Biasanya kan berhubungan dengan buku yang ada di perpus ya. Gitu Pak Bu, gitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan materi, berarti punten kalau boleh nggak nih di kelas nih yang hasilnya ini buku ini per kelompok? Boleh. Ya kan? Ini tuh maksudnya begini kan. Anak kan belum tahu tentang misalkan siklus hidup hewan. Kan di buku belum jelas. Jadi sini lihat di TV di situ siklus hidup tentang hewan atau tumbuhan gitu Bu, tentang manusia gitu di TV. Karena di buku kan belum begitu jelas. Ya, itu kan berarti Bu Sumi tersebut melaksanakannya adalah literasinya kelas. Iya. Nah, berarti yang Bu Sumi tulis hasil literasi yang dari TV itu berarti Bu Sumi melaksanakan proses pembelajaran menggunakan IT, ya kan? Itu proses pembelajaran, ya, bukan literasi. Ya, gitu. Nanti hasil dari nonton video ditulis dalam hasil literasi itu berarti hasil literasi kelas. Ya, kalau membaca itu kan ada buku TV sih ya banyak itu, coba itu dirangkum lagi sama anak, gampang ya. Itu yang berhubungan dengan hasil literasi. Udah jam berapa? Udah lewat pas 2.40. Ya, berarti baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita rangkum ya masalah-masalah ya, atau yang sudah kita dapat ya. Tapi semuanya penting ya, semuanya ya. Ada yang mencatat tidak apa hasilnya, coba masalah-masalah yang dihadapi? Intinya aja tadi. Ya kita mulai ya, kalau ibu ingat gitu. Dari kelas rendah Ibu Ega tadi dia itu menanyakan bagaimana cara meningkatkan hasil baca ya. Menerapkan pembelajaran paradigma baru ya, begitu. Nah, hari ini tadi udah Ibu jelaskan ya, cuman kita berarti itu harus dilaksanakan oleh Ibu Ega yang telah Ibu jelaskan tadi. Solusinya seperti apa? Berarti harus dilaksanakan. Dari kelas 6 Pak Cucu tadi menanyakan tentang pembuatan LKS ya. Nah, pembuatan LKS yang baik nanti pada kegiatan seminggu sekali diskusi ya, rambut diskusi ya. Kita berlatih lagi ya untuk pembuatan itu. Meskipun tadi sudah dijelaskan. Terus dari Bu Resti menanyakan bagaimana cara menilai waktu kegiatan diskusi ya. Nanti dipertegas lagi dengan
memberikan lembaran observasi supaya ibu lebih mudah. Terus apa lagi? Kendala? Pak Cucu juga dalam membuat kendala modul ajar itu kan dalam pembuatan ini ya LKS kan? Iya. Ya udah. Pak Ian, bagaimana teknik supaya lebih memudahkan guru dalam menilai hafalan ya? Terus siapa lagi? Bu Ipa, bagaimana? Ya, meningkatkan literasi numerasi di kelas rendah disesuaikan dengan kemampuan siswa hasil literasinya. Kalau bisa guru memberikan reward ya, gitu, memberikan pujian gitu, meskipun hasil produk anak tersebut kurang bagus ya, gitu. Dan juga didanai ya, didanai kalau misalkan mereka tidak punya bahan-bahan untuk membuat hasil literasi. Pak Kiki dalam bidang olahraga, iya, bagaimana diferensiasi diterapkan pada kegiatan olahraga ya, bisa tadi diproses kan ya, dengan kita mengandalkan persebaya dan mengelompokkan anak-anak yang ya. Pak Arifin bertanya tentang bagaimana mengkondisikan anak waktu diskusi ya. Terus siapa lagi tadi? Ya, itu nanti berarti kita sudah mendapat masalah-masalah ya. Insya Allah minggu ini untuk misalkan lebih mudah Bapak Ibu menerapkannya, ada pembinaan ya tentang yang kita tadi sudah hasil dari guru-guru, masalah-masalah yang dapat dan didiskusikan pada pertemuan kegiatan apa tuh biasanya seminggu sekali hari Senin, bincang santai ataupun diskusi ataupun komunitas. Bapak Ibu, kegiatan PMO karena sudah melewati batas 90 menit,